Sahabat desa, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi tentang tata cara pendataan desa yang berbasis SDGs berdasarkan Permen Desa PDT nomor 21 tahun 2021 tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan pendataan desa. Pendataan desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi, dan validasi data SDGs desa yang memuat data objektif kewilayahan, kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dalam masyarakat desa. Selanjutnya, apa tujuan dari pendataan SDGs? Yang pertama, tujuan SDGs desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan pada sistem informasi desa. Yang kedua, pendataan SDGs desa dilakukan oleh kepala desa melibatkan masyarakat. Dan yang ketiga, pendataan SDGs desa menjadi dasar bagi tim penyusun RKP desa dalam menyusun rancangan RKP desa. Nah, ada 18 goal atau tujuan SDGs desa. Tipe desa sesuai SDGs desa pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, desa peduli kesehatan. Yang ketiga, desa peduli pendidikan. Yang keempat, desa ramah perempuan. Tipe desa sesuai dengan SDGs desa kedua, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli lingkungan, desa berjejaring, desa tangga budaya. Nah, selanjutnya bagaimana tahapan pendataan SDGs? Tahapan pendataan SDGs itu dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama, pendataan desa tahap awal. Yang kedua, pendataan desa pemutakhiran. Pendataan desa tahap awal, yang pertama, pemerintah desa dalam melaksanakan pendataan desa tahap awal dibantu oleh kelompok kerja pendataan desa. Yang kedua, kepala desa membentuk dan menetapkan kelompok kerja pendataan desa terdiri atas 1. Pembina oleh kepala desa. 2. Ketua dipilih oleh kepala desa. 3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim. Dan 4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, KPMD, dan unsur masyarakat desa lainnya. Yang berikut, ketiga, partisipasi masyarakat desa dalam pendataan desa dilakukan dengan cara 1. Menjadi anggota kelompok kerja pendataan. Yang kedua, memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan akurat kepada kelompok kerja pendataan desa. Dan atau yang ketiga, memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs desa yang ada di sistem informasi desa. Yang keempat, masyarakat desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs desa dengan cara 1. Membandingkan antara data SDGs desa, sistem informasi desa, kondisi objektif yang ada di tingkat desa, rukun warga dan atau keluarga, dan melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs desa di sistem informasi dan kondisi objektif yang ada. Yang berikut, BPD menyampaikan kepada kepala desa masukan perbaikan mengenai data SDGs desa. Terakhir, kepala desa memperbaiki data SDGs desa dalam sistem informasi berdasarkan masukan dari masyarakat desa. Pendataan desa tahap awal.
Penataan desa tahap awal itu didanai oleh dana desa, terdiri atas yang pertama dana pembekalan, yang kedua dana transportasi, dan yang ketiga dana konsumsi. Keempat, pembelian telepon genggam minimal RAM 3 MB dan penyimpanan 64 GB. Yang kelima, pulsa internet bulanan dan atau dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Yang berikut adalah pendataan desa tahap pemutakhiran. Pendataan desa tahap pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs desa. Yang berikut pendataan desa tahap pemutakhiran dilakukan setiap 6 bulan. Pendataan desa tahap pemutakhiran menjadi tanggung jawab kepala desa. Terakhir, pendataan dalam rangka pendataan aplikasi SDGs desa yang berbasis sistem informasi desa, silakan di-download di Play Store dan akan muncul dashboard seperti ini, dan seperti apa dan bagaimana tata cara pengisian aplikasi SDGs desa nanti kita akan bagi dalam video berikutnya. Terima kasih, salam berdesa.